Perkenalkan, nama saya Sarita Indasari, NIM 2020 350001. Saya mahasiswa program studi Magister Ekonomi Pertanian. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan impor. Sebelum melakukan suatu kebijakan impor, maka perlu dipahami dulu bagaimana keadaan atau kondisi yang terjadi pada perdagangan dunia. Nah, mengapa kita harus impor? Impor dilakukan karena produk yang dibutuhkan oleh penduduk tidak diproduksi dalam negeri, dan ataupun produk yang diproduksi tidak memenuhi atau mencukupi kebutuhan penduduk dalam negeri. Hal itu yang menjadi faktor utama adanya impor. Ada beberapa jenis komoditi yang diimpor, diantaranya ada beras, jagung, kedelai, biji gandum, gula, bawang, dan masih banyak produk-produk atau komoditi yang diimpor. Itu adanya kebijakan impor. Kebijakan impor ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, bea cukai. Bea cukai merupakan suatu tindakan pemerintah untuk memungut biaya terhadap barang ekspor atau barang impor yang memiliki karakteristik khusus. Nah, karakteristik ini sudah ditetapkan dalam undang-undang sehingga setiap barang masuk atau keluar itu dikenakan biaya cukai. Dengan adanya kebijakan biaya cukai ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya di pasar. Jadi supaya konsumen juga nggak beli-beli barang impor terus. Yang kedua adalah kuota. Kuota merupakan jumlah total barang yang dapat diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksi sebelumnya sehingga seharusnya tidak berpengaruh kepada produksi dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota ini tidak bisa dipakai lagi karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada larangan impor. Kebijakan larangan impor ini dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi kita harus ingat ya, tidak semua barang bisa diimpor, karena hanya barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan bisa diimpor, dan itu pun memiliki jumlah atau kuota yang dibatasi. Selanjutnya yaitu subsidi. Sebelumnya pernah nggak memikirkan kenapa kok barang impor lebih murah dibandingkan barang lokal? Terbayang nggak sih kok bisa harganya lebih murah? Pasti jadinya kita selalu ingin beli produk impor terus. Nah, ini terjadi itu karena adanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi dalam negeri atau lokal, sehingga produk lokal ini bisa lebih murah dibandingkan produk impor. Nah, subsidi ini bisa berupa subsidi pupuk, subsidi teknologi. Nah, ini akan menekan biaya dalam produksi produk-produk lokal dalam negeri. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke petani langsung. Saya menanyakan mengenai biaya produksi dengan produktivitas usaha taninya. Nah, yang saya temukan itu petani jambu biji sama petani tomat dan jeruk. Nah, saya menanyakan bagaimana biaya produksi dengan produktivitasnya, dan jawabannya begini. Petaninya bilang, kalau untuk biayanya ya semakin hari semakin meningkat, sedangkan produktivitas yang mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Selain faktor-faktor produksi pupuk meningkat, ada faktor lain yang mempengaruhi produktivitas usaha tani di kita. Di antaranya kurangnya teknologi pertanian. Nah, di petani tersebut masih pakai sumber daya manusia dan teknologinya masih sederhana. Nah, selain itu petaninya juga bilang gini, petani kita di sini itu masih belum ditata dengan benar
itu yang mengakibatkan pendapatan atau penghasilan usaha tani di sini tidak bisa meningkat. Harga berfluktuasi karena kan di sini kan ada banyak petani. Nah, itu komoditas yang ditanam itu kebanyakan yang sama, jadi tidak tertata dengan baik. Kalau misal ditata dengan baik seperti petani-petani di luar negeri, misalnya untuk komoditi tomat, petaninya tuh sekian orang. Nah, untuk petani jeruk atau tanaman lain lah pokoknya yang berkaitan dengan pangan, nah itu sekian. Nah, sehingga mereka kalau saat panen harganya itu nggak akan anjlok. Biasanya kalau di sini pas panen raya harga komoditas itu langsung anjlok, sehingga petani itu sangat rugi karena biaya produksi itu lebih besar dibandingkan produktivitas yang dihasilkan oleh petani. Oleh karena itu diharapkan adanya kebijakan mengenai ditatanya pertanian di Indonesia, sehingga nanti bisa membantu petani dalam meningkatkan pendapatan serta kualitas usaha tani yang mereka hasilkan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semangat petani milenial. Teruslah untuk berkarya.